Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Muslim Cerdas. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan yang masih eksis hingga saat ini. Dan orang Nusantara lebih akrab mengenalnya dengan sebutan Habib, Syarif, Syarifah atau Sayyid. Keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hanya dari garis inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan dzurriyyahnya hingga saat ini. Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam riwayat sangat dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata golongan Salafi Wahabi yang berembrio dari pemahaman Ibnu Taimiyah tercatat pernah mengeluarkan statement kurang pantas kepada Ahlul Bait. Sebagai paham yang berembrio dari Ibnu Taimiyah, Salafi Wahabi tentu sedikit banyak mewarisi pemahaman kepada guru besarnya tersebut. Maka tidak heran, belakangan Salafi Wahabi kurang simpati dengan para habaib di Nusantara. Salah satu tokoh ulama Salafi Wahabi yang ada di Nusantara adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang merupakan murid langsung dari Syekh Utsaimin, mufti besar Salafi Wahabi. Maka pemikiran Ustadz Yazid Jawas sangat mirip dengan gurunya tersebut, termasuk mirip dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Sama halnya kesamaan pemikiran Ustadz Yazid Jawas dengan gurunya. Maka pemikiran Ibnu Taimiyah yang dalam beberapa literasi memiliki argumen kurang suka dengan Ahlul Bait diadopsi oleh Ustadz Yazid Jawas. Pernyataan beliau yang banyak ditemukan di platform digital menunjukkan bahwa Ustadz Yazid Jawas tidak memandang Ahlul Bait sebagai panutan. Bahkan beliau banyak menyebut habaib atau Ahlul Bait dalam narasi ceramahnya terjebak dalam kubangan perbuatan bid'ah, gila kehormatan, dan penyembah kuburan. Dalam sebuah unggahan video di kanal YouTube, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pada jamaah meminta jangan percaya sama Habib karena dia bukan ahli surga. Yazid tegaskan jangan percaya sama Habib apalagi ngaku ahli surga dan paling mulia. Surga atau neraka hanya Allah yang menentukan, bukan Habib, ungkapnya. Yazid minta umat Islam jangan percaya Habib dan memujanya berlebihan. Jangan minta kesembuhan, rizki, keselamatan sama Habib. Dia bukan siapa-siapa, ujarnya. Jangan percaya Habib, dia manusia biasa. Nggak ada bedanya dengan kita, tegasnya dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube. Kalau ada Habib sampai dikultuskan sebagai orang mulia, dia sedang berbohong. Masyarakat jangan percaya sama Habib yang merasa paling mulia dan ahli surga. Tegasnya, dia sedang membohongi umat, kata Ustadz Yazid Jawas. Sementara itu, menanggapi pernyataan Ustadz Yazid Jawas, Buya Rasy Hasyim menegaskan salah satu ciri para pengikut Dajjal adalah orang yang tidak percaya kepada dzurriyyat atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Atau lebih dikenal di sini dengan sebutan Habib. Dalam tayangan ceramahnya yang beredar di YouTube, Buya Rasy Hasyim menjelaskan bahwa para habaib mengalir darah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa nasab ini adalah pencirian Imam Mahdi, maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tegas Buya Rasy. Dalam ceramahnya di kesempatan yang lain, Buya Rasy mengatakan bahwa Imam Mahdi merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu dari manakah Al-Mahdi berasal? Bangsa atau suku apakah dia? Kata Buya Rasy. Untuk mengetahui masalah ini, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi kita beruntung umat Islam memiliki satu sumber keilmuan kedua yaitu As-Sunnah. Menurut Buya Rasy Hasyim, yang paling apik membahas ini adalah Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Daud meriwayatkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan suku asal-usul Al-Mahdi. Apa kata beliau?
dan kualitas hadisnya hasan. Al-Mahdi yang dijanjikan Allah itu, dia dari terahku, Nabi Muhammad. Terah artinya darah dagingku, artinya darah daging Nabi dari keturunan Fatimah. Oleh karena itu, menurut Buya Arazi, siapapun hari ini yang jadi antek Dajjal pasti akan membenci para habaib atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka akan membenci para sayyid, para syarifah, orang-orang yang memiliki terah kenabian. Kenapa kita iri? Itu kan nikmat Allah kepada mereka. Kenapa kita iri jika mereka terlahir sebagai syarif atau sayyid lalu meragukan keberadaan mereka? Padahal, lanjut Buya Arazi, hadis Imam Muslim menyebutkan, aku tinggalkan dua wasiat yang berat, yaitu kitabullah dan ahlul baitku. Hadis Imam Tirmizi juga menyebutkan begitu. Menurut Buya Arazi, terah Nabi itu terbagi dua, terah rohani yang turun kepada para ulama yang disebut pewaris para nabi, dan terah jasmani dari sisi darah yang mengucur kepada para habaib. Mari kita menghormati ulama sebagai pewaris ilmu Nabi, dan begitu juga kita menghormati para habaib yang di darahnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Selain Buya Arazi, Buya Yahya juga berpendapat demikian. Buya Yahya menjawab pertanyaan seputar keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang bergelar Habib. Menurut Buya Yahya, ada dua kejahatan dalam urusan nasab Nabi. Yang pertama adalah orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi atau punya nasab Nabi padahal tidak. Orang ini tidak akan mencium bau surga. Yang kedua, orang yang mendustakan nasab atau mengingkari keturunan Nabi. Orang yang seperti ini tidak mau menghormati keturunan Nabi tersebut. Dalam hal ini, Buya Yahya menjelaskan ada kelompok yang disebut Rabitah. Ini merupakan suatu kelompok Islam yang menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab. Mereka menelusuri orang-orang yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Biasanya, mereka memberikan surat keterangan kepada orang yang demikian agar mudah dikenali. Namun, kelompok Rabitah menurut Buya Yahya belum bisa melacak semua orang yang bernasab Rasulullah. Ini dikarenakan gerakan mereka juga terbatas, belum sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Ada pula nasab Rasulullah yang tidak mau mengurus surat keterangan yang demikian. Usaha organisasi Rabitah tetap perlu diapresiasi seluas-luasnya. Namun jangan serta-merta kita mendustakan seorang Habib karena tidak mempunyai surat-surat secara jelas, ujar Buya Yahya. Kalau ada orang yang mengaku dirinya mempunyai nasab Rasulullah SAW, tugas kita adalah menghormati dan menghargainya. Kita bisa melihat dari kesalihan, ketulusan, dan mungkin dari wajahnya. Jika dia ternyata tidak bernasab Nabi Muhammad SAW, itu urusan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dapat pahala karena telah menghormati orang lain, ungkap Buya Yahya. Pendiri pondok pesantren Al-Bahjah itu mengingatkan, seburuk apapun perangai Habib, jangan sampai kita membencinya, sebab menurutnya, Islam tidak membenarkan yang demikian. Buya Yahya memastikan, pembenci Habib merupakan perbuatan yang tak sesuai ajaran Islam. Sebab, kata dia, seburuk apapun perangainya, sosok tersebut tetap memiliki darah Nabi Muhammad SAW. Kalau memandang mereka, kita harus memandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia, kita lihat, mereka bisa bersalah, tapi di sisi lain, kita juga harus tetap melihat mereka itu dzurriyyah Rasulullah, ujar Buya Yahya. Lebih dalam, Buya Yahya kembali menegaskan Habib merupakan gelar khusus yang tak bisa dimiliki sembarangan orang. Mengingat mereka yang mendapat gelar tersebut, tandanya memiliki pertalian keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa jika Habib membuat salah, jangan memandang mereka dengan kebencian. Alih-alih marah, lebih baik peringatkan mereka dengan nasihat-nasihat yang baik, pungkas Buya Yahya.